Halo guys, sekarang Wak Pocong lagi mau menanam pohon mangga guys. Pohon mangga baru beli di toko taman, masih di polybag. Nah, untuk penampakannya udah tinggi sih, udah sekitar 1 meteran ya. Wak Pocong akan coba untuk menanamnya agar nantinya akan lebih subur dan bisa panen dengan hasil yang sangat banyak tentunya. Nah, metodenya gimana? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Tetangga saya orang Sunda, setiap ketemu pasti minta buah mangga. Kenapa ya? Nah, kok bisa begitu Mak Lampir? Ya, setiap mereka ketemu pasti yang satu bilang sampurasun, lalu yang satu lagi bilang mangga. Nah, tuh minta buah mangga kan? Bukan begitu maksudnya Mak Lampir. Masa minta buah mangga, sekarang aja jeruk, dondong, durian. Nah, kembali ke pohon mangga. Kata abang penjualnya nih, ini adalah jenis pohon mangga harum manis dengan ciri-ciri bentuk daunnya itu panjang, dan kalau dipotes atau dipetik itu baunya khas dengan bau mangga harum manis. Pokoknya jangan sampai nih bang, nanti aku tanam pas berbuah bukannya keluar pohon mangga malah keluar buah jeruk. Awas ya bang, sikat lu. Oh ya guys, lihat ini ada tanaman liar di bagian media tanamnya, harus kita cabut ya dan kita buang. Nah itu dia buat teman-teman yang baru beli nih pohon mangga lalu ada tanaman liarnya seperti ini, harus dicabut dan dibuang. Karena kenapa? Karena bisa mencuri dari nutrisi yang akan kita kasih nanti pada saat pemupukan. Nah untuk selanjutnya kita harus persiapkan pot yang baru ya, yaitu pot yang lebih besar dari ukuran media tanam awal. Dan ini adalah pot ukuran 30 yang saya pakai, dan lalu kita berikan pecahan bata merah ya di bawahnya seperti itu. Nah, tujuan pemberian bata merah ini adalah agar terjadinya rongga udara ya di bagian media tanam bagian akar guys. Jadi akar bisa bernafas dan mendapatkan oksigen untuk keperluan pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, saatnya kita pindah tanam untuk tanaman mangganya dengan cara kita robek ya pelan-pelan untuk polybagnya. Kita gunting bagian sampingnya. Nah, kita hati-hati ya, jangan sampai ada akar yang ikut kepotong juga. Wah, bisa bahaya tuh. Aduh, jari Wak Pocong kepotong nih. Panggil ambulan. Tapi bohong. Oke guys, sekarang polybagnya sudah kebuka ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tips ya dari Wak Pocong, yaitu sehari sebelum kita pindah tanam seperti ini, usahakan jangan disiram ya. Karena kenapa? Karena kita menghindari dari media tanam bawaan yang pecah atau berhamburan pada saat dipindah tanam. Oke guys, kita lakukan proses pemindahan. Nah, seperti itu ya. Oke guys, ini Wak Pocong sudah siapkan media tanamnya ya. Tapi media tanam yang udah jadi dari toko tanaman. Karena Wak Pocong kan orangnya malas, mager. Jadi ya udah beli aja. Tapi buat teman-teman yang pengen meracik dari media tanamnya sendiri juga bisa kok. Yaitu teman-teman bisa mencampurnya dari campuran pupuk kandang, sekam bakar, terus sekam mentah, tanah kebun, dan juga kompos. Nah, selain media tanam udah jadi, juga Wak Pocong akan menambahkan pupuk kandang atau pupuk kambing. Ya, ini dia pupuk kambingnya. Oke guys, sekarang kita bisa masukkan untuk media tanam tambahannya. Nah, itu kita masukkan di bagian sisi yang kosong karena potnya besar ya. Jadi untuk media tanam yang bawaan itu yang kecil padat semuanya. Lanjut kita penuhin untuk semua isi potnya dengan media tanam yang baru. Sambil kita nyanyi yuk. Diuruk, potnya diuruk. Ah, suara lu jelek, mendingan jangan nyanyi dah. Kalau udah kita tekan-tekan ya media tanamnya biar padat seperti ini. Nah, kalau media tanam sudah padat seperti ini, barulah kita taruh atau berikan pupuk kambingnya ya di permukaan si media tanam tanaman mangga. Nah, lihat guys, permukaan media tanamnya sekarang sudah penuh ya dengan pupuk kambing. Nah, sekarang kita bisa melakukan pemupukan selanjutnya, yaitu dengan pupuk NPK 16-16-16. Kebetulan merek pupuk NPK saya adalah Interfor, tapi teman-teman bisa menggunakan merek yang lain ya, seperti Yaramila, Mutiara, Pak Tani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan cekungan di bagian media tanam paling sisi guys, seperti ini ya. Bisa menggunakan bantuan sendok ataupun alat yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai tempat untuk menaruh si pupuk NPK-nya ya. Nah, seperti ini guys. Nah, kita taburkan sedikit demi sedikit yang rata di samping sisi-sisi potnya ya. Kita taburkan kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Tapi ingat, habis ini sendoknya jangan dipakai buat makan nasi uduk ya. A few moments later. Nah, oke guys, lihat itu penampakannya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menguruknya kembali dengan media tanam. Nah, seperti itu ya.
Jadi tujuannya untuk pupuknya ditanam atau dikubur di bagian samping-sampingnya adalah supaya pada saat kita siram nanti itu pupuknya tidak lari kemana-mana ya, atau langsung menuju ke akar, sehingga nanti tanamannya bisa mati dan kering apabila pupuknya langsung menaik ke akar. Kalau udah, media tanamnya bisa kita ratakan seperti ini ya. Oke guys, jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini akan ada pemupukan terakhir buat tanaman mangganya. Oke? Untuk pemupukan selanjutnya yang kita bisa siapkan dulu adalah air bersih sebanyak 5 liter ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya sudah siapkan ini, pupuk organik cair buatan sendiri. Buat kamu-kamu yang belum punya, bikin sendiri aja ya. Bisa terbuat dari misalnya rincian beras, gula merah, dan IM4 yang difermentasi atau dimasukkan dalam jerigen, kemudian diamkan selama 2 minggu. Baru setelah itu bisa dipakai ya, dan dijadikan sebagai pupuk organik cair. Nah, buat teman-teman yang bingung cara pembuatannya atau tidak tahu ya, atau mager cara pembuatan pupuk organik cair ini, saya sudah menyiapkan yaitu sebuah pupuk organik cair buatan saya sendiri yang terbuat dari ekstrak daun kelor. Nah, ini bisa dipesan ya di WA 0812 875 7041. Dijamin tanamannya akan sehat, subur, dan berbuah dengan cara lebat. Nah, yuk kita langsung eksekusi aja untuk pemupukan organik cairnya guys. Oke, ini pupuknya. Sekarang kita masukkan ke dalam air bersihnya. Jangan lupa kita aduk-aduk biar merata. Oke guys, sekarang kita siramkan ke bagian media tanamnya ya. Jangan lupa di bagian pupuknya NPK juga kita siram ya dengan POC nya, supaya larut untuk pupuk NPK yang tadi kita taburkan di samping sisi potnya. Nah oke guys, sekarang sudah selesai ya untuk fase pemupukannya. Nah, kalau sudah begini kita bisa taruh di tempat yang terang ya, atau di tempat outdoor dengan sinar langsung tiap hari. Nanti sekitar 1 bulan kemudian saya jamin udah ada pucuk-pucuk baru yang tumbuh guys dari ujung-ujung tanaman atau percabangan di tanaman mangganya. Teknik cara penanaman buah mangga ini kita juga bisa aplikasikan ya ke semua jenis tanaman berbuah yang lainnya, seperti tanaman jeruk, tanaman jambu, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.